Kami, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Cianjur, akan mendemonstrasikan modul 2.3 bersama saya, Andi Supiandi. Eka Triana Dewi, Ani Nuraini, Lia Cayasari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu Eka. Waalaikumsalam Pak Andi. Oke, Bu Eka, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Andi hari ini baik Pak. Oke, kabar di sekolah gimana anak Ibu? Di sekolah anak-anak sampai hari ini kegiatannya lancar Pak. Alhamdulillah, Ibu akan melakukan coaching ya pada hari ini. Betul Pak. Nah, kemudian izinkan saya untuk mengobservasi Ibu ya. Baik Pak. Oke, sebelum observasi, pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian Bu ya. Baik Pak. Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu. Iya, kemudian bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya Bu. Oke, nah itu salah satu rubrik penilaian pada observasi ini. Kemudian sebelumnya saya mohon maaf kepada Ibu, bolehkah saya mengajukan pertanyaan lagi kepada Ibu? Baik Pak. Oke, dalam coaching kali ini kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti Pak pada saat proses coaching yaitu mendengarkan aktif Pak dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Berarti kompetensinya yaitu pendengaran aktif Bu ya. Iya. Nah, kemudian kompetensi mana lagi Bu yang akan Ibu kembangkan secara spesifiknya Bu? Kompetensi yang secara spesifiknya yang akan saya kembangkan adalah saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi yang ingin saya observasi sehingga harapannya nanti akan mendapatkan solusi. Jadi si coach tersebut dapat menemukan masalahnya Betul, seperti Pak. ini Bu ya. Betul, Pak. Nah, oke, pertanyaan yang ketiga Bu. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini Bu? Oh gitu Pak. Iya. Indikator yang akan saya tunjukkan nanti pada saat coaching yaitu prosesnya yang memenuhi alur kita Pak. Kemudian juga coaching merasa lega dan mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi serta merasa lebih baik dari sebelum melakukan coaching. Jadi coach tersebut dapat menemukan masalahnya, menemukan solusinya terhadap masalahnya. Iya, Pak. Oke, baik, ya udah Bu, untuk percakapan pra observasi ini cukup sampai sementara sampai di sini dulu ya Bu. Silakan Ibu untuk melakukan praktek coaching. Waalaikumsalam, Bu Eka. Alhamdulillah Alhamdulillah, Bu Eka, sehat. baiklah Bu Ria, memang pada saat seperti ini saya bertemu dengan Bu Ria bahagia banget ya Bu ya, karena tentunya sesuai dengan pembicaraan kita yang kemarin bahwa Bu Ria akan masalah pada ini dengan saya. Iya, betul Bu Eka, saya ingin ngobrol nih sama Bu Eka yang ingin dibantu tentang masalah saya di sekolah. Oh gitu ya Bu Ria. Nah kalau begitu mudah-mudahan saya bisa membantu Bu Ria ya untuk menyelesaikan masalah yang Bu Ria hadapi. Nah apa sih dari tujuan Bu Ria untuk melakukan apa sih? Tujuan saya kali ini adalah saya ingin menemukan solusi Bu Eka. Solusi dari permasalahan saya di kelas tentang peserta didik saya, perilakunya gitu Bu. Oh gitu ya. Jadi pada kesempatan kali ini Bu ingin apa sih menemukan masalah tentang siswa Bu Ria ya gitu. Nah kalau saya ingin tahu nih apa sih gitu yang dikemukakan oleh itu ya. Jadi masalah saya itu begini Bu Eka, saya punya peserta didik, saya kan guru kelompok B di TK ya Bu ya. Nah kelompok B ini saya pikir mereka itu sudah mandiri Bu Eka. Maksudnya dari kalau dilihat dari segi usia dia cepat menyelesaikan diri gitu ya, beradaptasi. Tapi ternyata untuk kasus anak ini kami itu sudah berjalan hampir 6 minggu ya pembelajaran. Dia itu masih belum mau ditinggal di kelasnya oleh orang tuanya gitu Bu Eka. Nah saya berharap nih setelah ngobrol saya mendapatkan solusi untuk permasalahan saya ini. Berarti kan setelah saya akan jawab
tingkatan B itu harusnya sudah mandiri ya Bu ya. Betul. Ternyata siswa ini masih pengen ketemu sama orang tua Iya, gitu ya Bu ya. Nah kalau memang begitu kondisinya, kira-kira kondisinya itu rentangnya berapa? Kalau misalkan rentangnya itu 1 sampai 10 gitu berapa? Oh iya. Kalau direntangkan gitu ya skalanya misalkan dari 1 sampai 10, saya merasa bahwa anak ini jika dilihat dari perkembangan di kelas gitu ya Bu Eka, dia itu masih ada di skala ke-5 Bu Eka. Jadi saya masih setengah-setengah nih apakah anak ini bisa mandiri secepatnya atau tidak gitu Bu Eka. Iya, iya. Berarti skalanya itu 5 ya Bu ya kalau Ya. dilihat dari kondisi sekarang. Nah, usaha apa sih yang sudah Bu Ria lakukan untuk mengatasi hal ini? Yang saya sudah lakukan yaitu saya mencoba untuk melakukan pendekatan secara pribadi ya Bu Eka. Jadi saya ajak ngobrol, kemudian ketika masuk pertama di lingkungan sekolah juga saya menyapanya, gitu, merangkulnya gitu kan. Kemudian saya juga coba untuk mengajak dia bermain gitu. Itu usaha saya selama ini itu Bu Eka. Oh gitu. Nah berarti usaha-usaha yang sudah dilakukan berarti sudah ada pendekatan juga, Ya. mengajak bermain dan sebagainya. Nah melakukan pendekatan dengan anak tersebut, sepertinya komunikasi Bu Ria sudah baik ya dengan bahkan dengan teman-teman seperti itu. Ada kemungkinan nggak yang bisa diambil mungkin menjadi prioritas Bu Ria untuk mengatasi masalah tersebut? Saya ini terpikir bahwa mungkin saya harus melakukan pendekatan kepada orang tuanya ya Bu ya. Iya, Pendekatan ingin tahu lebih banyak lagi mengenai anak ini, bagaimana dia di rumah gitu, kemudian perilaku dia, kemungkinan saya jadi bisa mendapatkan peluang untuk mengajak dia gitu ya bermain di kelas. Kemudian juga saya akan mencoba untuk mengajak dia berkolaborasi atau berteman dalam kegiatan bermain berkelompok di kelas gitu. Jadi ada keterlibatan dia dengan teman-temannya. Mudah-mudahan dengan begitu anak itu tidak akan tergantung lagi kepada mamanya gitu, tidak akan mencari-cari ingin ditemani di mamanya di kelas. Iya, Mbak. Berarti usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh beliau itu masuk pendekatan, kemudian juga dengan orang tua, kemudian mencoba untuk mencoba strategi baru yaitu bermain di kelompok gitu ya. Itu sudah sangat bagus keren itu Bu ya. Itu menjadi inspirasi untuk saya gitu. Nah, kebetulan memang saya sedang mengejar juga Pak untuk tingkat SD gitu. Nah, kira-kira hambatannya untuk mencapai tujuan tersebut gimana Kak? Pasti ada hambatan nggak Bu ya? Iya betul. Jadi hambatannya adalah dengan komunikasi dengan orang tua. Sepertinya saya harus melakukan komunikasi itu atau parenting gitu ya dengan orang tua, bagaimana orang tua itu bisa membuat atau melakukan pola asuh kepada anaknya yang bisa mendukung dia lebih mandiri gitu. Itu bagus sekali Bu untuk tindakan Bu yang sudah dilakukan pada saat ini. Memang menurut saya sudah bagus Bu. Sudah bahkan menurut saya luar biasa ya Bu ya. Nah tentunya tindak lanjut yang akan dilakukan setelah Bu Ria melakukan pendekatan dengan tadi orang tuanya gimana tuh? Untuk tindak lanjutnya mungkin yang paling pertama akan saya lakukan adalah pendekatan di sekolah ya Bu ya. Bagaimana saya menjalin komunikasi, mudah-mudahan anaknya juga melihat bahwa ketika saya dekat dengan orang tuanya dia juga akan merasa nyaman. Iya betul Bu, iya betul. Kemudian juga pendekatan dengan mengajak teman-temannya agar mau bermain gitu. Iya, Mungkin iya. itu yang paling prioritas itu ya. Betul. Memang sih prioritas anak untuk belajar di kelas tentunya untuk tingkat kita memang namanya ya nomor Iya, satu betul. itu. Nah, tindakan Bu Ria yang sudah dilakukan tadi sudah bagus Bu, sudah sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ketika melibatkan teman-teman dalam kegiatan bermain di kelas dan juga memberikan menjalin komunikasi dengan orang tua serta memberikan edukasi apa tadi parenting ya Bu ya. Kira-kira berapa jangka waktu yang diperlukan?
sekitar 1 bulan deh Bu, saya akan mencoba. Yang pertama adalah saya melakukan komunikasi di sekolah dengan orang tua dan mengajak anak-anak untuk melibatkan dia dengan teman-temannya gitu. Iya, Setelah iya, 1 bulan iya. yang saya akan coba mulai besok sih, Iya. kalau dicobanya mulai Iya, besok. iya, siap. Mulai besok dan kita Ibu memberikan waktu itu 1 bulan ke Iya, depan. iya. Baik Bu, nah jadi saya ingin tahu nih Bu, bagaimana ukuran keberhasilannya? Ya, ukuran keberhasilan saya pasti bisa melihat anak ini jadi mandiri Bu ya. Oh, Tidak iya. lagi ditemani oleh mamanya dalam kelas, kemudian dia bisa beradaptasi, bermain bersama teman, melakukan kegiatan bermain juga di Iya, dalam kelas. iya, betul, iya. Berarti dari sekian banyak perilaku, tindakan, dan sikap yang sudah dilihat oleh Bu Ria gitu ya, walaupun baru memulai. Ya. Nah, apakah ada pihak-pihak nih yang bisa dilibatkan untuk membantu Iya. rencana Bu Ria? Saya pasti akan meminta bantuan teman-teman untuk memantau juga gitu ya keberhasilan saya dalam merubah perilaku anak ini, kemudian juga meminta dukungannya Iya, iya. agar bisa juga bersikap yang dapat membuat anak ini mandiri gitu. Betul, betul. Wah, itu bagus sekali Bu. Memang tentunya dengan teman sejawat, menjalin komunikasi yang baik juga kita bisa berkolaborasi ya untuk Betul. menyelesaikan masalah kita. Nah, untuk itu sepertinya Bu Ria sebenarnya sudah menemukan solusi yang sudah diharapkan. Nah, untuk menemukan solusi ini ternyata anak targetnya itu mandiri ya Bu ya, Iya, dari iya, tadi ya Bu. Ya, menurut saya sih udah solusinya udah ada tuh dari tadi tanpa kita sadari itu sudah menemukan solusi sendiri. Nah, terima kasih. Ya, iya. Jadi mungkin sekarang tindak lanjutnya boleh Bu Ria rencana sama Bu Ria Bu, silahkan diterapkan di kelas. Dan mungkin saya jadi penasaran nih Bu, untuk pertemuan selanjutnya saya ingin tahu nih sampai di mana apa sih keberhasilan Bu Ria yang sudah diterapkan di kelas. Mungkin itu saja Bu hari ini percakapan kita ya, menyenangkan sekali. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih banyak Bu Eka. Sama-sama Bu. Stop. Hai Weka, Hai juga Pak. kayaknya seru nih tadi coachingnya. Alhamdulillah Pak, seru. Kebetulan coach saya kali ini luar biasa Pak. Jadi pertanyaan saya itu apa sih, terinspirasi gitu Pak. Dia itu kemukakan semuanya Pak, Iya. anggatannya, tindakannya dan sebagainya Pak. Iya, baik Bu, saya perhatikan tadi Ibu dalam coaching itu asik, kemudian terjadi apa tuh namanya yang disebut dengan kemitraan Bu. Kemitraan, Nah, betul Pak. Oke Bu, dalam pasca observasi ini boleh saya mengajukan pertanyaan lagi kepada Oh Ibu? boleh Pak, boleh. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan Bu? Oh gitu ya Pak. Iya. Baik Pak. Memang tadi setelah saya melakukan coaching dengan Bu Ria Pak, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita Pak. Dan coaching merespon dengan baik serta komunikatif Iya. dalam menjawab pertanyaan yang saya berikan. Sebelumnya Bu Eka, saya minta maaf nih, Baik, Pak, boleh baik, Pak. saya mengungkapkan hasil Baik, catatan saya Bu? Baik Pak. Boleh. Nah, hasil catatan saya setelah melakukan pemantauan observasi Bu dari Ibu melakukan coaching, alhamdulillah Ibu Eka sudah melakukan alur coaching sesuai dengan alur cerita Oh, Bu. Pak, terima kasih Iya, Pak ya. menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan sampai kepada tanggung jawab Bu. Nah, alhamdulillah. Lanjut ya Bu ya? Ya baik Pak. Oke. Dan juga Bu, coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir saya akan tutup, sebelum tutup, tapi akan menanyakan pertanyaan lagi kepada Ibu. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu adalah mengembangkan dengan rasa Pak. Karena kalau kompetensi rasa ini sepertinya membutuhkan persiapan Pak, dan harus belajar lebih baik lagi untuk mengaplikasikannya Pak. Alhamdulillah. Mungkin Ibu itu hasil dari catatan dan kemudian hasil dari pasca observasi ini, alhamdulillah, mudah-mudahan Ibu bisa mengimplementasikan Bu ya di sekolah Ibu, dan selamat beradaptasi kembali. Baik Pak, terima kasih juga Pak. Sama-sama. Pamit Bu ya. Ya, Pak. Ya.
Sip. Oke.